Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Rizfiandi dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum tugas 2 mata kuliah struktur data. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. Soalnya adalah 1. Buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO, last in first out, menggunakan minimal 8 data integer, lalu tampilkan proses push dan pop, serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Nomor 2, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO, first in first out, menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue, kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Nomor 3, buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort, lalu tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Yang pertama, struktur data stack dengan metode LIFO, last in first out. Oke, di sini sudah ada tampilan dari Apache NetBeans, lalu kita bikin scriptnya. Nah, di sini script untuk struktur data stack menggunakan metode LIFO. Kita harus aktifkan dulu Java util stack. Di sini ada public class LIFO, public static void, main string, args. Kemudian membuat objek stack bertipe integer stack menggunakan konsep LIFO, last in first out. Di sini perintah stacknya diaktifkan. Kemudian pada baris ini data yang akan dimasukkan ke dalam stack berupa array 1 dimensi, isinya 8 data integer, yaitu angka 10 sampai 80. Di sini proses push stack di sini menggunakan algoritma perulangan for. Di sini metode push menambahkan data ke bagian paling atas stack, lalu menampilkan isi stack setelah push. Di sini menampilkan isi stack setelah semua data masuk. Ini isi stack sebelum pop ditambah stack. Jadi di sini itu dengan kata lain ini adalah perintah untuk pick. Jadi melihat dulu isi stack sebelum nantinya akan di pop atau dikeluarkan. Lalu di sini adalah proses pop. Di sini akan pakai algoritma perulangan loop yang berjalan selama stack belum kosong. Di sini pakai while. While dalam kurung tanda seru stack dot is empty. Jadi isi stack akan dikosongkan sampai benar-benar kosong. Jadi artinya di sini itu isi stack akan dikeluarkan melalui proses pop hingga isi stacknya benar-benar kosong. Metode pop mengambil dan menghapus data paling atas dari stack. In keluar sama dengan stack.pop. Di sini menampilkan data yang keluar dan isi stack terbaru. Dan terakhir menampilkan isi stack setelah semua data keluar. Isi stack sesudah pop, titik 2 plus stack. Lalu setelah ini di save dulu, kemudian run file. Oke, di sini kelihatan proses push stack, push 10 isi stacknya 10, push 20 isi stacknya 10, 20, dan seterusnya sampai 80. Nah, di sini isi stack sebelum pop atau metode pick itu isi datanya 10 sampai 80. Lalu proses pop stack atau mengurangi isi stack sampai habis pop 80, lalu sisa stacknya
angka 10 sampai 70. Pop 70 isi stacknya 10 sampai 60 dan begitu seterusnya sampai isi stacknya habis. Isi stack sesudah pop habis. Build sukses. Jadi kalau di konsep LIFO, data yang masuk terakhir dia yang paling pertama dikeluarkan. Proses pengisian stack namanya push dan proses pengeluaran stack namanya pop. Pada stack kompleksitasnya untuk push, pick, dan pop itu orde 1. Lalu ketika menampilkan seluruh isi stack, orde n dengan n jumlah data yang ada di stack. Yang kedua yaitu struktur data queue menggunakan metode FIFO first in first out. Oke, di sini kembali lagi di Apache NetBeans. Untuk kali ini kita akan bikin program vivo.java. Ini adalah script untuk struktur data queue menggunakan Vivo first in first out. Untuk mengaktifkannya kita harus import Java util linked list dan import Java util queue. Di sini public class Vivo, public static void main string args. Membuat objek queue menggunakan linked list, queue menggunakan konsep Vivo yaitu first in first out. Di sini didefinisikan perintah queue dengan membuka linked list. Lalu data yang akan dimasukkan ke queue int array 1 dimensi, datanya yaitu angka 10 sampai 80. Proses enqueue loop untuk memasukkan data ke queue menggunakan algoritma perulangan for int angka titik 2 data. Metode add menambahkan data ke bagian belakang queue. Untuk yang ini menampilkan isi queue setelah enqueue. Di sini menampilkan isi queue setelah semua data masuk. Isi queue sebelum dequeue titik 2 plus queue. Di sini proses dequeue, kalau enqueue itu memasukkan data, kalau dequeue ini mengeluarkan data. Proses dequeue queue di sini menggunakan algoritma pengulangan while. While kurung buka tanda seru queue dot is empty. Jadi selama queue belum kosong, proses dequeue akan terus berlangsung. Metode poll mengambil dan menghapus data paling depan dari queue. In keluar sama dengan queue.poll. Menampilkan data yang keluar dan isi queue terbaru system out .println dequeue keluar queue. Menampilkan isi queue setelah semua data keluar, isi queue sesudah dequeue titik 2 plus queue. Setelah itu di save, lalu run file. Oke, di sini proses enqueue yaitu memasukkan data menjadi queue. Enqueue 10, queue 10, enqueue 20, queue 10, 20 dan seterusnya sampai angka 80. Isi queue sebelum dequeue 10 sampai 80. Proses dequeue queue. Nah, di sini dequeue 10 queue jadi angka 20 sampai 80. Dequeue 20, kemudian sisa queue-nya angka 30 sampai 80 dan seterusnya sampai queue-nya habis. Isi queue sesudah dequeue kosong. Build sukses. Jadi untuk konsep queue atau antrian adalah pakai metode FIFO, yaitu first in first out. Data yang pertama dimasukkan dia juga yang pertama dikeluarkan. Jadi di sini yang angka yang pertama dimasukkan ada 10 dan di proses dequeue angka yang pertama kali dikeluarkan adalah 10 juga. Jadi berkebalikan dengan LIFO. Struktur data queue kompleksitasnya sama seperti yang di stack.
pada proses NQ, DQ, dan peak itu orde 1, sedangkan kompleksitas untuk menampilkan seluruh data Q adalah orde N, dengan N adalah isi semua Q. Yang ketiga adalah pengurutan data atau sort, metode quicksort. Kembali lagi ke Apache NetBeans, sekarang saya akan buat skripnya. Oke, ini adalah skrip untuk quicksort. Untuk quicksort harus mengaktifkan import Java util array, public class quicksort, public static void main string args. Di sini adalah array data yang akan diurutkan, yaitu int data array 1 dimensi, yaitu angka 45, 12, 78, 34, 23, 89, 10, dan 56. Lalu yang ini adalah menampilkan data sebelum sorting. Dan di sini memanggil metode quicksort. Parameter data adalah array, 0 adalah indeks awal, data length -1 adalah indeks akhir. Jadi kalau misalkan data length-nya 8, maka indeks akhirnya 7. Di sini adalah menampilkan data sesudah sorting. System out println data sesudah diurutkan adalah array.toString data. Di sini adalah metode utama quicksort. Static void quicksort dalam kurung int data, int low, int high. Jika indeks awal masih lebih kecil dari indeks akhir, artinya array masih memiliki lebih dari satu elemen. If low kurang dari high, memanggil metode partition untuk menentukan posisi pivot. Int pivot index sama dengan partition data low high. Di sini rekursi untuk bagian kiri pivot. Quicksort data low pivot index kurangi 1. Di sini adalah rekursi untuk bagian kanan pivot. Quicksort data pivot index plus 1 high. Jadi kalau di sini itu data yang di sebelah kiri pivot adalah data yang lebih kecil, dan yang di sini adalah data pivot yang lebih besar akan pindah ke kanan. Di sini metode partition bertugas membagi data berdasarkan pivot. Static int partition int data int low int high. Pivot diambil dari elemen paling kanan. Di sini penanda indeks untuk elemen yang lebih kecil dari pivot, dan ini menggunakan algoritma pengulangan atau loop untuk membandingkan semua elemen dengan pivot. Jadi di sini J akan cek satu-satu angka. Jika elemen lebih kecil atau sama dengan pivot, lalu geser I ke kanan. Kemudian tukar data I dengan data J agar elemen kecil pindah ke kiri. Lalu setelah loop selesai, letakkan pivot di posisi yang benar. Int temp sama dengan data I tambah 1, data I tambah 1 sama dengan data high sama dengan temp. Mengembalikan posisi pivot return I tambah 1. Jadi di sini maksudnya adalah ketika data sebelumnya masih acak-acakan, jadi pivot itu fungsinya buat jadi referensi. Jadi untuk data yang lebih kecil dari pivot akan ditaruh di sebelah kiri, untuk yang data yang paling besar ditaruh sebelah kanan. Setelah itu di save dulu, lalu quicksortnya akan run file. Nah, di sini terlihat data sebelum diurutkan adalah 45, 12, 78, 34, 23, 89, 10, 56. Nah, di sini kan pivotnya ditunjukkan di bagian 56. Jadi di 56 ini yang lebih kecil ada di sebelah kiri, dan yang lebih besar dari 56 akan ditempatkan di sebelah kanan. Jadi di data yang sudah diurutkan menjadi 10, 12, 23, 34, 45, 56, 78, dan 89. Build sukses. Sedangkan untuk kompleksitasnya yaitu untuk skenario terbaik atau rata-rata adalah orde n log n, dengan n adalah jumlah data yang ada di array. Sedangkan untuk worst case-nya atau skenario terburuk yaitu orde n kuadrat. Demikian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.